Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Sulistiono, Bapak yang saya hormati juga Ustaz Ahmad Soleh, dan Bapak Ibu guru yang saya taati serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita karunia hidayah serta kesehatan sehingga kita mampu berkumpul di majelis yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu guru serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian apa itu peringatan Maulid Nabi? Peringatan Maulid Nabi adalah momen yang sangat bersejarah serta momen yang sangat bahagia. Karena di momen ini adalah momen kelahiran seorang nabi sekaligus rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau dalam kalender Masehi yaitu hari Senin 20 April 500-nya yang berakhlak mulia. Sebagaimana hadis yang menyatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Maka kita sebagai pelajar bisa mengenal Rasulullah lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, dan meneladani akhlak beliau dengan cara membaca, mempelajari Al-Quran dan membaca hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan," yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Teman-teman dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang siswa, kita harus mempunyai akhlak yang mulia agar kita bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, bahkan nusa dan bangsa. Akhlak mulia adalah akhlak yang paling penting. Akhlak mulia yaitu adalah bekal kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk menjadi orang yang sukses dan orang yang bertakwa. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan momentum Maulid Nabi ini untuk memperbaiki dan menata akhlak kita agar dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup acara ini, mari kita menyanyikan lagu Kisah Rasulullah. Kisah sang Rasul. Roha
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Dilanjutkan. Tadi mulai jam 7 nggih. Sekarang sudah jam 9, sudah 2 jam duduk di sini, luar biasa. Memang SMP Maryam ini bukan sembarang sekolah. Anak-anaknya khusyuk untuk zikir duduk di masjid yang kita cintai. Semoga semuanya masuk surga. Sekali lagi, salam yang serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sangat kami muliakan pengurus yayasan, mungkin pembina yayasan, ketua yayasan, dan semua jajaran pengurus yang ada di dalamnya, pengurus takmir masjid, wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Sulistiono selaku kepala sekolah Maryam yang pun ini pun insyaallah yang paling ganteng. Ya, tepuk tangan untuk kepala sekolah kita. Dan tak lupa kepada semua siswa-siswi SMP Maryam yang sangat kami banggakan. Tak lupa kepada sahabat yatim, kami bersama sahabat yatim yang di belakang, yang pakai rompi kuning. Beliau adalah para pejuang-pejuang untuk memperjuangkan anak-anak yatim agar bisa sekolah, bisa mengenyam pendidikan, bisa meraih prestasi, bisa membanggakan agama, nusa dan bangsa, terutama kepada kedua orang tua. Tepuk tangan kepada sahabat yatim semuanya. Beliau mengajak untuk saling berbagi, saling berinfak, karena Rasulullah SAW mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Rasulullah mengatakan, saya bersama orang-orang yang setia menyantuni, memperhatikan anak-anak yatim besok di surga. Bahkan Rasulullah kata ini seperti dua jari yang berjajar. Masya Allah, ini sebuah nikmat yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Sehingga teman-teman sahabat yatim begitu pedulinya untuk bersama-sama membersamai kami dalam dakwah agar dakwah tetap eksis, terutama di peringatan Maulid Muhammad Rasulullah SAW di SMP Maryam yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Ini anak-anak SMP seperti sudah kuliah ini. Tinggi-tinggi, besar-besar, cantik-cantik. Yang perempuan juga sudah glowing, suka pakai skincare, gitu ya. Ada yang bawa skincare? Nggak ada. Di rumah ya. Ya sekarang anak-anak SMP itu tidak seperti saya dulu waktu SMP. Memang dasar saya sekolahnya sama juga di MTS, tapi di kampung. Apalagi yang laki-laki sudah pada brengosen. Ini kayak brengosnya sudah kayak brengosnya Pak Raden. Jadi guru-gurunya kalah besar. Ya. Masya Allah, luar biasa. Anak-anak semuanya kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah melantunkan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW
sebagai bukti cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kita kepada baginda Rasulullah atas cintanya kepada Rasulullah adalah kita senantiasa membaca salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terbangannya luar biasa ini. Mana yang tadi vokalnya siapa? Mana vokalnya? Luar biasa ya. Ya, ini grupnya perlu untuk terus belajar, ditingkatkan, insya Allah nanti bisa go public. Mudah-mudahan diundang oleh Pak Gubernur. Bisa mengiringi salawat Nabi saat acara-acara yang diadakan oleh Gubernur maupun di Wali Kota. Karenanya anak-anak semua yang kami cintai, apa bukti cinta kepada Rasulullah SAW tadi? Pertama, memperbanyak membaca salawat. Ada salawat apa lagi? Ada salawat Jibril, ada salawat Nadia, ada salawat Tibil Kulu, ada salawat apa lagi? Bushra, ada salawat Nabi. Mau baca salawat lagi? Mau milih salawat apa coba? Bushra, boleh diringi salawat Bushra. Ayo, gimana mulainya salawat Bushra ini? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul Bushra salatan tubasyiruna biha. Tangannya mana? Wajabina masyayikina Wa'alihina Wa'alakatina Wa'alikatina Biyawmina Hadaila Yawmina Akhirat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul bushra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a sayyidina wa walidina wa nabatana wa naibadina min yawmina hadaila yawmina Allah Subhanahu wa taala bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat-malaikat Allah juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku umatnya yang ingin dan cinta kepada Rasulullah dan kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ummah harus cinta mahabbah kepada Rasulullah. Buktinya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bacalah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasulullah yang nanti akan memberikan syafaat. Tidak ada nabi dan rasul mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam yang mampu bisa memberikan syafaat kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Karenanya bukti cinta kepada Rasulullah, man ahabba syai'an kasura dzikru. Siapa yang cinta kepada sesuatu pasti sering menyebutnya, sering ingat. Ya, mau makan ingat kamu, apalagi mau tidur ingat kamu. Kamu siapa? Bukan pacar, bukan kekasih, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya anak-anak semuanya,
Kalau ingin senang, bahagia, selamat buat dunia akhirat, sering-seringlah membaca sholawat. Bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita rela untuk mengikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti risalahnya, mencontoh akhlak yang mulia, mengikuti perilaku Rasulullah SAW yang amat sangat mulia. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Hai Rasulullah, apa amal yang paling utama? Rasulullah menjawab, ada 3 amal yang amat sangat utama, dan itu menjadi akhlak dari umat-umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ditunjukkan apa 3 amal terbaik itu? Mau ditunjukkan? Yang belakang dengar nggak? Mau ditunjukkan 3 itu? Mau apa mau? Mau apa mau sekali? Perhatikan, kalau ingin diakui sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi akhlak kita sebagai umatnya, setidaknya 3 ini menjadi garansinya agar kita kelak di akhirat dimasukkan surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, perhatikan, yang pertama apa? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktu. Akhlak kita yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah 5 kali dalam sehari dalam bentuk salat 5 waktu. Siapa laki-laki yang sudah istiqomah salat 5 waktunya tidak pernah bolong? Semuanya kan? Insya Allah. Coba siapa yang tadi pagi sholat subuhnya di masjid? Masya Allah. Ini yang nggak angkat tangan ini malu-malu karena khawatir ria, ya khawatir ria, nggak mau dilihatkan sama perempuannya, nggak mau dilihatkan sama orang banyak karena niat ibadah karena Allah. Insya Allah kita husnudon yang tidak angkat tangan karena ingin ikhlas semata karena Allah. Kalau ada yang benar-benar tidak sholat subuh di masjid, maka itu namanya laki-laki sholihah. Laki-laki apa? Laki-laki sholihah. Yang tidak sholat subuh di masjid namanya laki-laki yang perempuan kalau ingin cari pasangan hidup, ya bukan sekarang, nanti ya, mungkin 10 tahun yang akan datang, sekarang masih bau ingus ini, ciumbelen, ya jangan sekarang, nanti. Tapi boleh sekarang mulai ngincer siapa teman-temannya ini yang aktif rajin, ya carilah teman kalian. Kalau subuhnya berjamaah, maka dijamin dia orang yang paling setia nanti ketika menjadi suami. Nah, itu garansinya. Tidak usah cari di jalan, nggak usah. Cari saja di masjid. Kalau subuhnya di masjid, insya Allah anaknya pasti solih. Karena kepada Allah saja taatnya luar biasa. Apalagi kepada yang lain, kepada gurunya tentu akan lebih taat lagi. Kalau kepada Allah saja tidak taat, jangan diharap taat kepada orang lain, apalagi kepada gurunya. Sanggup sholat subuh berjamaah di masjid? Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil hayya 'alas shalah, apa? Mari kita sholat.
hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum. Gimana kalau ditanya seperti itu? Sholat itu lebih baik daripada tidur. Biasanya kalau dipanggil as-salatu khairun minan naum, langsung bergegas ambil air wudhu, berangkat ke masjid, atau mancal ke mall lagi. Ya, tanggung ya. Mudah-mudahan tidak ada di antara anak-anak SMP Maryam ketika dipanggil hayya 'alas shalah tidur kembali. Insya Allah bergegas pergi ke masjid. Insya Allah. Karenanya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita utamakan. Ketika sholat zuhur berangkat ke masjid, ketika sholat asar berangkat ke masjid, ketika maghrib berangkat ke masjid. Dalam keadaan sesibuk apapun anak-anak semuanya, inilah kuncinya. Jika kita ingin hidup kita selalu bahagia, senang dan sukses, maka penuhilah panggilan Allah dengan sholat berjamaah di masjid. Insya Allah. As-salatu ala waktiha, termasuk juga perempuan, karena perempuan itu biasanya tiap bulan datang tamunya tidak diundang, tiba-tiba datang haid. Nah, kalau haid itu boleh sholat apa tidak? Tidak boleh sholat. Jadi kalau ada perempuan nggak sholat, yang laki-laki jangan iri, karena perempuan itu punya hak apa? Nah, ada dispensasi, ada rukhsah tidak sholat setiap bulan, kadang sehari, kadang 2 hari, kadang 3 hari, kadang 7 hari. Ada yang lebih 7 hari, 14 hari, maksimal berapa hari? 15. Kalau lebih dari 15 hari kemudian masih datang tamunya, berarti itu tamu apa? Tamu yang maksa, namanya darah istihadhah. Yang laki-laki nggak tahu nggak apa-apa, yang perempuan wajib tahu. Ada yang belum balik? Sudah semua kan? SMP balik semua. Maka fikih perempuan ini sangat penting bagi kita semuanya. Laki-laki juga penting. Apa tanda laki-laki akil balik? Ayo. Yang laki-laki akil balik tandanya apa? Jadi basah. Ya, nanti pelajaran fikih ya di kelas diajarkan. Karena ketika kita sudah akil balik, saat menstruasi bagi perempuan, saat ihtilam mimpi basah bagi laki-laki, maka detik itu pula hukum mukallaf sudah berlaku. Sing nglakoni dosa, nglakoni elek kena dosa, gak sholat dosa, goro dosa, bujuk dosa, miso dosa, goroi wong tua dosa, apa nek goroi gurune dosa. Nek wis akil balik, nek cilik gak apa-apa, tapi ya gak oleh padha ae. Ya, tapi gak kena dosa. Tapi ketika sudah akil balik, siapa yang belum balik, belum mimpi basah? Ada kan? Oh, cilik ya. Turun ya? Oh, turun. Siapa wis engko ae dikandani wis ngerti ya. Ya. Saat itu kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi panggilannya melaksanakan sholat. As-shalatu ala waktiha. Yang kedua, apa yang dua siapa tahu? Yang dua siapa tahu? Ya, akhlak kita dan contoh teladan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah birrul walidain. Apa yang kedua? Birrul walidain. Apa artinya birrul walidain? Siapa tahu? Apa nak birrul walidain? Birrul walidain artinya berbuat baik
kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, para ulama itu membagi orang tua itu ada 3. Yang pertama, orang tua yang menyebabkan kita lahir di dunia. Siapa itu? Ibu dan bapak. Ya, maksud ibu tok. Kalau ada orang lahir tanpa ayah, siapa? Sini. Maryam. Hanya Siti Maryam saja. Setelah itu nggak ada lagi. Ya, kalau ada orang lahir tanpa ayah di dunia ini, hanya Siti Maryam, orang yang sangat suci, orang yang sangat istimewa, sehingga Allah utamakan Siti Maryam lahir putranya. Siapa putranya Siti Maryam namanya? Isa alaihissalam, tanpa ada ayahnya. Setelah itu tidak ada. Kalau ada orang lahir tanpa ayah, berarti ayahnya ngilang. Ya, ayahnya ngilang. Pasti ada orang tuanya. Nah, yang kedua, siapa orang tua itu? Setelah ayah dan ibu, siapa yang kedua? Oh, betul. Ya, adalah orang yang mendidik kita, yang mengajar kita. Siapa? Bapak, ibu, guru. Mulai TK, SD, SMP, nanti SMA, nanti kuliah, atau yang di pesantren, para kiai, para ustadz yang ngajari TPQ di tempat-tempat, di masjid, di musola, semuanya adalah guru-guru kita yang harus kita muliakan, yang harus kita hormati, yang wajib kita taati. Nah, yang ketiga siapa? Orang tua itu. Siapa yang ketiga? Oh, ini bagiannya yang sudah menikah, bagi Ustaz, ya Pak. Yang ketiga adalah mertua, yang anaknya kita nikah. Nah, mertua itu juga orang tua kita. Nanti, bukan sekarang. Sehingga orang-orang yang memuliakan orang tua itulah umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin hidup kita mulia, dunia dan akhirat, muliakanlah orang tua. Tapi kalau kita ingin hidupnya sengsara, hina dunia dan akhirat, maka silakan kalian untuk membenci, memusuhi orang tua. Ojo sampai tadi koyok maling kondang. Maling kondang itu apa? Anak durhaka. Orang yang durhaka kepada orang tua itu nanti azabnya tidak menunggu nanti di akhirat, di dunia kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nih ojo pisan-pisan wani karo wong tua. Wong tua iku malati, dongane mandi, ucapane supaya dene sabda pandita Ratu Makbul. Karenanya muliakan orang tua. Muliakan orang tua. Gimana caranya muliakan orang tua? Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Terutama ayah dan ibu. Rasulullah akan menyampaikan, siapa yang wajib kita muliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru siapa lagi? Ayahmu. Ibu, baru ayah. Ibu 3 kali, ayah baru sekali. Maka mulia luar biasa. Perempuan-perempuan yang hebat adalah perempuan yang menyebabkan kita bisa lahir di dunia. Bagaimana perempuan ibu kita? Saya tanya, waktu dulu kalian lahir, kalian ingat nggak? Ingat nggak waktu lahir? Nggak ada ingat ya? Oh, memang nggak ada yang ingat ya. Bagaimana perjuangan orang tua itu? Wahnan ala wahnin, payah di atas payah, berat susah di atas susah. Taruhannya kalau tidak hidup ya
Kebalikannya hidup itu apa? Hidup ya mati, itu loh. Kalau tidak hidup ya mati. Masya Allah. Karena itu kalian harus wajib memuliakan orang tua. Caranya gimana? Kalau diperintah apa saja harus nurut dan patuh sama orang tua. Namanya siapa? Hah? Gitu. Dito. Mas Dito ini sama orang tua, insya Allah saya yakin anaknya bakti sama orang tua. Ya. Kalau Mas Dito dipanggil Mas Dito, minta tolong belikan apa? Belikan gula. Berangkat ya? Iya. Perintah apa saja, sami'na wa ata'na. Asalkan perintahnya tidak menyuruh untuk berbuat dosa dan maksiat. Perintah apa saja, budal, berangkat. Gak usah nunggu kose. Jangan sampai seperti itu. Semua perintahnya lakukan. Ketika saat diperintahkan berangkat sholat, diperintahkan ngaji, diperintahkan berangkat. Karena perintah orang tua itu pasti untuk kebaikan kita semuanya. Tidak ada orang tua itu yang menyengsarakan anaknya. Semua orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang mulia, lebih baik daripada orang tua. Muliakan orang tua, ikuti perintahnya, dan yang tak kalah pentingnya selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Gimana doanya kepada orang tua? Ya walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa kita, harus kita panjatkan sama orang tua kita. Anak-anak semuanya, ayo kita sholawat dulu. Salatullah salamullah ala Rasulillah salamullah ala bisa naik tinggi. Refnya gimana refnya? Ayo naik refnya. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli ya. Dan yang kedua, muliakan guru-guru kita. Guru yang mengajarkan alif bata, guru yang mengajarkan ABCD waktu di TK, guru yang mengajarkan waktu di SD, dan sekarang guru yang mengajarkan kita saat kalian di bangku sekolah seperti ini. Semuanya guru-guru kita. Siapa yang terbiasa silaturahim ke guru-gurunya? Setahun sekali datangi guru-guru kita, guru TK dulu, guru SD dulu. Pernah nggak? Sudah nggak pernah ya, sudah lupa ya. Nah, kita datangi, kita silaturahimi
Guru itu senang sekali karena Ustadz juga jadi guru. Ketika ada anak-anak kita dulu datang ke tempat kita itu bangganya luar biasa. Tidak ada kebanggaan guru-guru kecuali saat pertama melihat anak-anaknya sukses dalam karirnya dan pendidikannya. Mendengar saja itu merupakan nikmat yang luar biasa, tidak bisa dibeli oleh harta apapun. Dan yang kedua, tidak ada kebanggaan guru kecuali saat mengajarkan di depan kelas, di hadapan kalian semua. Bangga guru itu ketika mengajarkan dan anaknya pinter-pinter, nurut-nurut, itu bangga sekali. Tidak ada kebanggaan kecuali seperti itu. Maka muliakan guru-guru kita dan mendoakan agar guru-guru kita selalu sehat, panjang umur, rezekinya barokah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, anak turunnya solihah. Guru itu mulia. Nah, waktunya singkat. Yang ketiga, siapa tahu akhlak kepada Rasulullah SAW, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, yang ketiga amal yang terbaik adalah al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan menetapkan, meneguhkan langkah-langkah kita semuanya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nanti kalian ketika jadi apapun, saya doakan kalian nanti sukses. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pengusaha, ada yang apa lagi? Anggota dewan. Anggota dewan itu mulia, asalkan nggak korupsi saja. Ya. Bahkan mudah-mudahan salah satu di antara kalian ada yang memimpin negeri ini jadi presiden. Amin ya robbal. Ada yang jadi ulama besar. Ya. Ada yang jadi orang biasa, tapi manfaat hidupnya luar biasa. Yang penting ilmunya manfaat. Jadi apapun kalian nanti tetap menjadi pejuang agama, menjadi orang yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pejabat-pejabat yang mau rela, ikhlas, mau membantu orang-orang di sekitarnya, meringankan beban masyarakat. Jadi orang kaya yang peduli, mau berbagi, berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim. Saya doakan kalian nanti semuanya suka menyantuni anak yatim. Karena Ustadz pengalaman, Ustadz itu sampai hari ini ketika keluar dari rumah selalu dibersamai anak-anak yatim. Sampai sekarang bahkan Ustadz berkahnya di tempat kami ada pesantren yang sebagian adalah anak-anak yatim juga. Di samping dengan sahabat yatim, kami sendiri juga memiliki pesantren yang di dalamnya ada anak-anak yatim. Berkahnya luar biasa, rezekinya selalu saja ada. Maka itulah kalian harus memuliakan orang-orang di sekitar kita. Jadilah pejuang agama Allah kelak nanti, yang mampu oleh Allah izinkan mampu membebaskan Baitul Maqdis, membantu orang-orang yang sekarang sedang berjuang memerdekakan negeri Palestina yang kita cintai. Ustaz, gimana caranya? Minimal mendoakan, kalau bisa berjuang dengan harta dan jiwa. Seperti itu, anak-anak semuanya mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kalian semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah.
menjadi anak-anak yang berguna untuk orang tua, untuk guru-guru, untuk bangsa, agama, terutama agama yang kita cintai. Terakhir, mari kita bersalawat dengan salawat Jibril. Gimana salawat Jibril? Ayo, tangannya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangannya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tangannya mana, yuk. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsul anta nurun fawqa nuri anta syamsul anta badrun anta nurun fawqa nuri anta insiru sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya ya habibi ya ya habibi ya yang senantiasa mahabbat bahagia Rasulullah, jadikan kami semua umat Rasulullah yang telah dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu kita kami senantiasa dibawakan keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan solehah, lakukan semua hajat kami. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.